kau akan dibuat menyeramkan. Lebih baik kau ditinggalkan. Yang tinggi besar itulah yang memimpin di sana. Yang dilihat dia yang menghirup suamimu yang dia. kopi hitam di atas meja di ruang tengah. Silahkan pulang denganmu. Aku tidak butuh fisiknya. Aku hanya butuh uangnya. Astagfirullahaladzim. Langkis tiba-tiba kesurupan. Dia beling setan tuh. Ada bicara tahu. Mau mana kamu? Lepasin. Saya mau pulang. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang pasien dari Bekasi. Beliau adalah Mbak Cici yang mengalami gangguan di luar nalar. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang mengalami sesuatu yang dianggap aneh di rumah maupun di dalam badannya ya. Iya. Bisa diceritakan Mbak apa yang jadi masalah? Awal mula masalahnya itu saya bermimpi beberapa minggu sebelum kejadian. Saya itu mimpi kalau suami saya selingkuh. Tapi itu hanya dalam mimpi. Cuma kok rasanya kayak nyata banget dan itu bikin nggak enak. Akhirnya pas pertengahan Januari itu saya tanya dan dia langsung ngaku. Katanya iya saya memang selingkuh kata dia. Tapi dia minta maaf. Katanya dia mau menyelesaikan, minta waktu dan akan kembali sama saya. Nah setelah itu hari demi hari tapi berubah terus. Jadi yang tadinya mau balik sama saya, akhirnya bilang saya nggak bisa balik sama kamu karena udah sayang sama dia. Berarti Terus, memang benar ada perempuan lain. Bilangnya seperti itu. Sedangkan katanya dia udah berhubungan jauh, udah nggak bisa dipisahin segala macam. Padahal kami pindah ke Jakarta itu baru 3 bulan. Jadi sebelum pindah ke Jakarta tinggal di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Dalam waktu yang sesingkat itu saya rasa nggak mungkin bisa secepat itu Berubah ya, soalnya karakternya bukan karakter suami ya? Bukan. Sampai akhirnya yang tadinya saya dikasih keleluasaan keuangan segala macem, sampai akhirnya semua dicabut, semua janjinya dia ingkar, dan sampai sekarang dia kalau melihat saya kayak musuh. Maaf nih Mbak, sebelum kita lanjutkan mendengar cerita dari Mbak, ini saya pengen mendengarkan testimoni dari Mbak bahwa tayangan ini nanti Mbak tidak keberatan untuk ditayangkan ya? Ya. Karena kita akan mencari solusi dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi manfaat buat orang lain ya. Iya. Seperti halnya Mbak melihat pengobatan orang lain sehingga Mbak tertarik untuk kemari ya gitu. Baik, silakan dilanjutkan. Tapi sebelum kejadian itu memang suami saya mengeluh kalau malam itu nggak bisa tidur. Dia bilang kenapa di rumah ini terasa beda, tapi saya nggak merasakan apa-apa, hanya dia yang merasakan. Dia juga pernah melihat di teras rumah katanya ada makhluk tinggi, hitam, besar. Saya pikir justru mau karena rumah samping kosong itu, saya pikir dari samping kan, terus mau ngincer mama saya karena mama saya kan udah tua juga ya, kadang suka bengong, suka ini gitu. Ya tapi ternyata kejadiannya seperti ini. Terus katanya mamanya ini juga ya, pernah kesurupan? Iya, baru kejadiannya baru beberapa hari yang lalu. Terus kayak tanaman-tanaman di rumah itu pada mati, binatang peliharaan juga pada mati. Seperti apa? Kucing? Kura-kura, ikan. Kura-kura dengan posisi yang nggak wajar. Maksudnya dia seperti kaget, kepalanya masih tegak, jadi kayak patung ngeliat ke atas, tapi dia mati. Jadi saya pikir kan masih hidup ya, jadi saya kasih makan. Tapi kok setengah jam bergerak. Ternyata itu sudah itu kayak aneh gitu. Saya juga baru dengar cerita. Iya, dan itu saya punya 2 kura-kura, yang satu pagi, yang satu siang. Mati di hari yang sama? Di hari yang sama dengan posisi yang sama. Jadi yang seperti itu, dan kadang labil juga, kadang baik sama saya. Tapi nanti
tiap weekend itu nggak pulang, tapi kalau hari kerja pasti pulang. Seperti itu, dan kayaknya memang kalau saya lihat segala tabungan aku udah habis ya. Jadi berpengaruh ke faktor ekonomi juga akhirnya ya. Iya. Baik, Panglima mungkin bisa dipantau atau dideteksi apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbak Cici ini. Duduk di sebelahnya beliau juga, saya udah merasakan ada aroma hawa seperti makhluk sampah. Ya Allah, ini Jadi tiba-tiba makhluk kayak yang muncul nih. lidahnya menjulur, dia selalu makan kotoran, sampah, dia bertaring, kepalanya gundul. Sebentar. Saya ngelihat makhluk itu Maaf, ya. Panglima minta tisu, dia tiba-tiba ngucur gitu kayak Iya. banjir. Saat Panglima menjelaskan, saya lihat tiba-tiba mbaknya yang tadinya kering nggak berkeringat tiba-tiba ngucur gitu kayak banjir. Silakan dilanjut Panglima. Tadi makhluk sampah yang kepalanya botak, lidahnya menjulur, bertaring. Saya melihat dia suka jilatin sampah dan aromanya terasa nggak enak sekali, bau. Saya melihat juga ada siluman nenek-nenek yang menempel di tubuh. Saya melihat lagi ada juga siluman ular yang membawa penyakit, dan saya melihat makhluk tinggi besar hitam juga di rumahnya ada. Ya, rambutnya panjang sekali, bentuknya seperti batara karang begitu. Dia pemakan darah juga makhluk itu. Jadi memang ini keluarga mau dipecah belah, yang saya lihat memang mau dipisahkan, mau dihancurkan. Dan makhluk-makhluk yang dikirim ini memang ada satu lagi makhluk yang saya lihat tadi, makhluknya berduri. Berduri. Jadi badannya itu kayak dipenuhi duri-duri. Ini agak langka ya makhluk seperti ini nih. Jadi makhluk berduri ini itu yang membuat salah satu binatang-binatang itu kaget dan kaget gitu, dan mematikan juga. Gitu. Makanya Beracun ya. peliharaan-peliharaannya pada mati. Kalau yang dirasakan di badan Mbak, fisiknya apa yang dirasa sakit atau? Kemarin sih nggak ada merasa sakit apa ya, cuma maksudnya nggak intens sakitnya, cuma kemarin sekitar, saya lupa hari apa, saya merasa sakit kayak ditusuk. Saya pikir karena saya belum makan, jadi saya pikir saya mah. Tapi rasanya ditusuk di sini sama di sini, tapi hanya mungkin 1 menit aja. Kalau ditusuk karena misalkan nih karena asam lambung kan di perut aja ya, tapi ini kok tembus ke paha iya, ya? di paha juga, jadi kayak ada 2 titik ditusuk gitu. Dan itu saya benar-benar jadi jalan pun saya berhenti gitu. Karena sakit, nahan sakit itu ya. Tapi cuma berlangsung mungkin 1 menit lah. Jadi sebenarnya Panglima pantau ini targetnya bukan hanya ke mbaknya ya, tapi ke rumah tangganya. Ya memang ini paket satu keluarga. Paket satu keluarga memang ingin dihancurkan. Mbak sepertinya kayak takut ngeliat ke Panglima. Apa yang dirasakan saat ini? Dari tadi sebelum waktu kita makan, kayaknya saya udah nggak enak gitu kalau ngadep ke Panglima. Apa, deg-degan atau gimana rasanya? Kayak nervous. Kayak takut tapi nggak jelas gitu ya? Kayak mau natap pun gitu kayak nggak berani. Oke, ya mungkin itu adalah pengaruh dari makhluk yang ada di badannya Mbak Cici ya. Oke, Mbak Cici, nanti kita akan coba telusuri lebih jauh. Kita akan ungkap misteri yang ada di dalam kehidupan Mbak Cici. Panglima akan tarik sosok yang di badannya, dan Mbak Cici bisa langsung tanya-tanya ke mediator. Siapa yang ganggu sih, kalaupun kiriman, apa sih permasalahannya gitu ya. Oke, sobat Mata Langit, kita akan lanjut ke proses mediumisasi. Baik, Panglima silakan. Ya, tangannya kemari. Alhamdulillah, syaitan. Allah. Udah, Mbak. Ini diminggirin tak kenapa? Tanya-tanya, Mbak. Kamu siapa? Kamu yang di badan Mbak Cici ya? Sudah berapa lama di badannya? Belum lama, baru Baru itu berapa lama? awal tahun. Oh, awal tahun. Tadi Mbak bilang mulai Januari ya? Januari, Februari. Iya, baru sebulan. Dari mana asalnya? Jawa Barat. Siapa yang nyuruh? Laki perempuan? Perempuan. Hubungannya apa sama saya? Kok saya dijahatin? Hubungannya dengan suamimu, tidak denganmu. Terus kenapa saya yang dijahatin? Ya memang kamu harus dijauhi. Emang bisa jauhin? Bisa. Gimana caranya? Aku buat seperti temanku. Temanmu siapa? Aku buat kau seperti diriku. Siapa? Yang nyuruh kamu siapa? Perempuan tadi yang dia bilang perempuan. Terus namanya mengandung ni. Aku bisa mewujud di dalam tubuhmu. Aku
bisa ada di dalam tubuhmu, dia akan jijik melihatmu. Oh, jadi kalau sosok ini dibayarin Mbak, Karena memang kau akan dibuat menyeramkan. Lebih baik kau ditinggalkan. jadi kalau Jadi malas melihatmu. suamimu malas lihat kamu. Sakit. Bila dekat denganmu membuat sakit kepalanya. Tujuannya apa? Cuma mau duitnya aja? Iya, yang penting uangnya. Aku tidak butuh orangnya jelek, hitam, gendut. Aku tidak suka. Tapi dia baik. Dia memberikan apapun yang aku mau. Orang dibohongin. Ya berarti Mbak kan cerita selama ini Baik. secara ekonomi dia pelit sama Mbak. Enggak. Enggak, tapi langsung berbalik. Semua tadinya finansial itu aku yang pegang. ATM gaji pun aku yang pegang. Sekarang semua Iya. berbalik. Iya, maksudku itu. Iya dia harus berikan siapa yang saya pegang? uang. ATM-nya siapa yang pegang? Kenapa kau mencarinya? Semua uangnya sudah habis untukku. Mbak kan merasa ada hal yang aneh, coba langsung konfirmasi. Itu yang di rumah ada. Terus tanaman saya mati, Nah. hewan-hewan saya mati, ibu saya kesurupan. Siapa? Kelakuan Itu siapa? ulah Satu-satu coba jelasin. Aku yang mendatangi nenek tua itu. Maksudmu ibunya dia kesurupan tuh kamu yang nyurupin? Oh, berarti kamu yang kemarin saya marah-marahin ya? Kenapa tidak peduli kau marah-marah? Tapi takut kan kemarin. Pergi kan? Ya, lebih Pergi baik kemarin. aku pergi. Yang penting kau tahu ada aku di rumahmu. Nggak takut tuh. Mau nunjukin kalau ada yang bikin hewan-hewan peliharaan mati siapa? Ada temanku, Siapa dia? teman-temanku. Coba sebutin teman-teman kamu wujudnya apa saja. Banyak teman-temanku. Kamu sendiri wujudnya apa? Aku nenek tua yang ada di badanmu. Iya, jadi suamimu malas lihat kamu, Mbak. Benar. Jadi Dia melihatku. nenek tua itu ketuanya. Anak buahmu siapa saja? Aku tidak tertua di situ. Aku memang tua, tapi yang tinggi besar itulah yang memimpin di sana. Oh, yang dilihat Dia yang menghirup suamimu yang dia. kopi hitam di atas meja di ruang tengah rumahmu. Gimana ceritanya? Jadi kemarin aku nggak sengaja Merinding aku kepengen nyeduh kopi hitam tanpa gula, tapi aku lupa minum karena aku memang suka nggak pakai gula kan kalau minum sesuatu. Itu kayak diacak-acak. Aku pikir Rafa kan karena aku taruh di meja pendek. Cuma aku antara inget sama nggak inget ya. Tadi aku seduh tuh tingginya seberapa gitu. Ini tuh tinggal setengah kurang. Jadi berkurang itu kopinya. Oh, itu kamu yang minum? Teman kamu itu, pimpinanmu? Ya, dia yang minum. Tapi habis itu Mbak buang kan, nggak diminum sisanya? Aku minum. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi tuh si setan dia minum? Itulah yang membuat badanmu merasa tidak enak. Ya karena kamu nggak tahu. Ya. Puas kamu ya? Kalau uangnya udah habis mau diapain suamiku? Dibuang saja. Terus kenapa nggak dibuang-buang? Kan uangnya udah habis. Ada lagi. Nggak ada uangnya. Sedang ada. Mau aja Uang dibohongin. menunggu. Kau tidak tahu. Hewan mati itu diapain sih sama teman kamu? Kok bisa tiba-tiba mati terus aneh gitu bentuknya, lihat ke atas kaku. Ini sosoknya nih. Kamu yang bunuh hewan-hewan di rumah dia. Ikan mati. Iya, ikan cupang, kura-kura, tanaman-tanaman yang paling banyak sih tanaman-tanaman. Siapa yang buat tanaman di rumah dia pada kering? Semua berantakan karena kau berniat datang ke tempat ini. Semua ku ajak porak-poranda, berantakan semuanya. Sejak Mbak berniat mau berobat berantakan ya di rumah. Kau tidak ingat pagi hari ketika kau buka pintu ruang depanmu, kau lihat tanaman di terasmu berantakan, bukan? Iya. Kamu yang mindahin anggrek saya ke bawah ya? Bagus saja, hampir ku pecahkan itu. Pecahin. Semua tanah-tanah ku lepaskan. Bahkan Terus semua mati tujuannya apa? agar kau jerah. Biar takut. Mau biar saya takut.
Iya. Tapi kan mau dilepas juga kalau udah nggak punya duit. Tidak apa, yang penting aku puas. Emang suami saya salah apa itu? Tidak salah, hanya saya butuh uangnya saja. Kan banyak yang Karena lain. sementara ini kaulah yang mengendalikannya. Ya iyalah, saya istrinya. Sekarang kau sedih bukan? Dia jauh darimu dan tidak lagi menginginkanmu. Iya, gara-gara kamu. Memangnya dukunnya dari mana sih, dia bos kamu? tidak sama sekali bernafsu terhadapmu. Kata siapa? Emang bisa buat kayak gitu? Bisa, karena Gimana caranya? kau seperti nenek tua. Saya mau tanya, dukunnya dari mana? Kenapa urusannya dengan Saya pengen tahu. kau mau datang juga untuk mempercantik dirimu? Ngapain? Hah? Berarti Membuat kau dukunnya itu seksi. merasa pintar untuk pasang susuk. Jadi semua laki-laki yang lihat dia terpesona gitu. Ya, dia terpesona Terus lupa sama keluarganya. denganku. Jelas, Hebat sangat. ya. Dari Sunda ya. Ya, Targetnya siapa selain suaminya dia? semua laki-laki adalah targetku. Berarti bukan dari suamimu, Mbak. Memang, tapi suami saya kalau yang saya simpulin ya, dia itu menggambarkan ini seperti saya. Katanya diajarin sholat, anaknya Pak Haji, suka ngaji, suka tahajud, suka apa. Aku di luar pekerjaanku, aku memakai kerudungku. Buat kamuflase. Biar Keluarga seolah-olah tidak tahu soleha. pekerjaanku. Wah, kayak gitu ya rupanya. Yang terpenting uang. Berarti suaminya dia juga dalam pengaruh kamu. Dia nggak sadar ya melakukan itu semua. Iya, uang. Semua adalah uang. Tidak perlu apa-apa. Iya Mbak, jadi artinya suamimu tuh karakternya berubah itu bukan karena dia, Memang karena pengaruh. iya karena pengaruh, bukan sewajarnya dia. Di Bandung ya, Di mana? Bara. Jawa Barat, kotanya apa? Cipageran ya. Kenapa kau? Kau Ternyata kamu mencari lebih bodoh, lebih pintar handphone saya. Tidak apa. Semakin kau mencari tahu tentangku, semakin kau sakit hati. Itu yang aku ingin. Oh, jadi Mbak jangan sampai sakit hati. Kalau sakit hati dia puas nanti. Insya Allah sih enggak ya. Hari ini kamu Buktinya kau teman-temanmu- penasaran denganku. Ya Sampai iyalah. kau mengetahui semua tentang. Iyalah, Kan dia tanda tanya suaminya berubah. Suami Wajar lah dalam istri, masa ya. nggak Istrinya nyari tahu, ya. Namanya nih ikhtiar, kamu tahu nggak? Jadi kamu targetmu sampai apa nih? Sampai habis. Jadi kalau Tidak suaminya- punya apa-apa. Suaminya nggak suka tiba-tiba terus nggak pengen pulang itu gara-gara kamu. Yang terpenting hanya uang. Dia mau mengirimkan apa yang aku butuhkan. Terus kemarin pulang terus. Karena dia tidak punya uang. Oh gitu. Nggak tahu ya kalau di rumah uangnya masih ada. Kau itu mencoba menenangkan dirimu sendiri dalam kepanikanmu. Aku tahu. Silahkan pulang denganmu. Aku tidak butuh. Aku tidak butuh fisiknya. Aku hanya butuh uangnya. Bodohnya suamimu. Aku permainkan mau dia. Itu kemarin pinggangnya sakit, terus pahanya sakit kayak ditusuk. Itu kerjaan siapa? Kenapa jam 1 malam ku buat kau sakit? Bukan? Tengah malam ya? Semalam aku demam. Oh, kamu apain dia? Ku buat kau sakit. Tidak bisa tidur kesakitan, bukan? Biar apa? Biar kau tidak jadi ke tempat ini. Tapi sayangnya kau datang juga ke tempat ini. Lebih kuat dong ya. Kalah kamu. Berusaha mempengaruhi biar nggak jadi berobat. Ternyata dia nyampe tuh ke sini. Kemarin kepanasan dong ya. 3 hari berturut-turut ada pengajian. Mbak bikin pengajian di rumah. Kan bapakku meninggal. Oh, apa yang kamu rasakan saat di rumahnya ada pengajian? Tidak apa-apa, silakan saja. Karena aku bersama suamimu. Emang waktu pengajian suamimu ada nggak? Oh, andai kan ada di rumah, apa yang kamu rasakan kalau dengar pengajian? Tidak akan aku Panas dengar. pasti ya. Aku tidak mau mendengarnya. Silakan saja dia pulang. Sebentar lagi aku kembalikan kepadamu. Setelah semuanya habis. Lah udah habis mah nunggu apa lagi? Mau aja dibohongin. Mulutmu. Kau mengatakan kau masih punya uang. Uang saya bukan uang dia. Emang kamu pikir dia punya rumah? Emang kamu pikir itu mobilnya?
Ih, kasihan. Berarti Belajar baca. Makanya saya Tertipu tidak dia. butuh suamimu. Kupulangkan dia setiap hari kepadamu. Dan dia tidak perlu datang menginap di tempatku. Hanya dengan melihat wajahku saja. Dia nurut denganku. Hanya mendengar suaraku, dia langsung memikirkanku. Memikirkan apa yang aku mau, langsung diberikan. Oh, itu sistem kerjanya si pelet itu begitu gitu ya? Aku tidak butuh orangnya. Jijik aku dengan orangnya. Nih misalkan nih suaminya udah balik lagi ke dia, sosok seperti kamu apakah tetap ada di badannya? Ya pasti. Nenek tua itu ada dalam tubuhmu. Selama belum ada yang ngusir. Ya, Berarti hari ini apes kamu mau diusir sama Panglima? Nenek-nenek, sosok tinggi hitam besar, terus apa lagi temanmu? mereka tidak mau datang ke tempat ini. Ya nanti digeret sama Panglima, dirantai. Cepat sebutin anggota kelompok kamu apa aja. Tadi kau sudah mengetahuinya. Yes, sobat mata langit belum tahu. Kita Tidak ngomong aja akan. kok. Yang dilihat Panglima tadi makhluk berduri, makhluk yang jorok. Kasihan kamu, baru segitu saja sudah merasa panas. Loh, bukan kasihan, justru pinter dia. Baru merasa gangguan langsung cari solusi. Iya kan? setahun, 2 Iya tahun. bener. Kamu yang apes berarti. Kamu yang apes, terlalu kasar. Kenapa? Aku suka. Targetnya buat nyari duit dengan cara itu. Berarti kasihan sebenarnya suaminya dia nih ya. Panas aku. Ya panas lah kamu masuk markas mata langit kok. Terus kan kamu targetnya untuk mengganggu rumah tangganya Mbak Cici. Kenapa ibunya ikut diganggu? Iya, karena dia bisa melihatku. Oh ya, ibu Mak. Jadi kayak karena pernah sakit ya, jadi kayak cuma kita kayak setengah nggak percaya karena mungkin kayak halusinasi gitu. Ibumu indigo berarti. Bisa lihat. Kurang tahu juga. Kan ibunya kan nggak salah apa-apa. Kenapa kamu ganggu juga? Kamu surupin. Ya, Biar apa? biar tahu merasakan karena kau sudah ceritakannya kepada seseorang untuk membersihkan. Oh iya, karena Mbak udah cerita sama Diku pengen berobat. Jadi aku buat kau peringatan itu. Berarti kemarin yang bikin Diko sakit kamu juga dong? Pertama kali saya cerita. Iya, tidak bangun 2 hari. Yang waktu Yang dia izin nggak masuk itu. Kenapa kamu ganggu adiknya juga? Iya. Adiknya kan nggak ada Bahkan urusannya. anak kecil itu pun ku buat takut. bener. Si Rafa yang dilihat hantu katanya. Kamu apain dia? Anak kecil nggak tahu apa-apa. Kamu ganggu. Kamu nampakin di mata dia. Iya. Wujudnya apa? Aku yang melata itu, Yang melata. yang memakan sampah kotor di rumahmu, ikan-ikan itu. Akulah yang memakannya. Wujudmu seperti apa? Jelasin. Seperti ular. Kulit halus, tidak ada bulu selai pun, kuku yang panjang dan berlendir, Kepalanya seperti apa? tidak ada rambut selai pun. Siluman. Terus nggak ada rambutnya. Ya, akulah yang terlihat makhluk botak itu. Punya kaki, punya tangan. Tangan dan kakiku melebar seperti ini, berkuku panjang, Punya ekor. punya Gimana nggak teriak-teriak si Rafa, kasihan. bergigi tajam, Kamu yang makan ikan-ikannya. mata merah, hidungku panjang. Tampangnya udah beradul nggak jelas ini. Akulah yang ngacak-ngacak tempatmu. Yang bikin berantakan rumahmu, Mbak. Kalau di depan berantakan tuh berarti kamu ya malam-malam. Aku suka di air. Ada kolam di tempatmu, Mbak. Yang tempat ikan itu ya. Cuma tempat Akuarium. kayak pembuangan AC aja. Oh. Cuma kayak ditampung gitu. Di situ tempat kamu. Iya, aku yang selalu di kamar mandimu. Oh, kamu pernah diganggu di kamar mandi? Berarti kamu yang cakar kaki saya ya? Ya,
Emang pernah ada cakaran? Kaki kiri apa kanan? Kanan. Tiba-tiba ada bekas gitu? Jadi pas mandi tiba-tiba aku ngerasa perih dan ada kayak kuku 3 gitu. Cuma aku pikir karena tadi siang kena apa gitu kan, nggak berpikir ke sana. Ternyata itu ulah kamu ya? Iya. Terus waktu di awal-awal sebelum semuanya berantakan, yang suka naik ke atas genteng jam 11 malam sama jam 1 tuh siapa? Bukan aku, tapi terkadang aku masuk ke atap rumahmu. Masuk ke atap rumah? Ngapain di sana? Karena aku senang melihat berjalan di dinding. Oh, dia malah seperti cicak ya? Iya ya. Cicak kecil aku besar. Kamu besarnya sebesar apa? Besar sekali, berkulit putih. Aku mau pergi. Sebesar buaya. Besarnya semana? Iya. Rame-rame sih. Ya, Emang paket dari dukunnya gitu ya, rame-rame ya? Ada berapa sosok sih? hanya Kalau sendirian nggak berani. tidak seru jika sendiri. Jika ramai, makin ramai, makin cepat. Jika kau takut, maka itu lebih baik. Jika takut lebih baik. Iya. Berarti kemarin lebih buruk ya? Karena kamu gak takut. Kemarin lebih buruk. Kamu pengen pergi dari tempat ini. Kenapa emangnya? Apa yang kamu rasakan di sini? Panas. Saya mau pergi dari sini Gak saja. bisa, udah dikurung kamu. Waktu hari pertama suami saya ngaku saya nggak marah, kamu panas dong. Tidak, senang. Saya senang. Justru hati kamu yang panas. Enggak. Saya tahu. Karena kamu diem, gak ngajak ribut, dianya seneng. Tapi dianya biasa aja. Tapi kalau kamu ribut, dia seneng. Ntar kita kan biar ribut. Iya, tapi suamimu. Astagfirullahaladzim. Nangkis tiba-tiba kesurupan. Siapa itu? Kamu kenal nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba. Ini siapa? Ini rumah Neng. Iya, rumah saya. Maaf, pakai pengganggu masuk. Ini siapa? Ki Jarot ya? Jarot semua. Oh, sama datang Ki Jarot. Dia beli satan tuh. Ada Ki Jarot tahu. Mau Mana kemana dia? kamu? Kayak Mau kemana? ketakutan. Ki Jarot tahu dah. Kemana siapa. kamu? Mau kemana? Kemana kamu? Kenapa? Kamu kepanasan ya? Apa yang kamu rasakan? Saya mau kembali saja. Kembali kemana? Udah nggak bisa, udah dikurung. Saya mau kembali saja. Mau kemana? Panglima, Saya mau kembali saja. kita ngobrol sama Ki Jarot. Allah Akbar. Subhanallah. Oke, Panglima sudah berhasil menetralisir Ismi. Sekarang kita akan ngobrol dengan Ki Jarot yang sudah menunggu di sana. Mbak, apa yang dirasakan? Mual aja. Mual. Nih. Angkalahu bi nikmati minallah. Tiba-tiba Mbak Cici mual, kita ini dulu. Apa? Kita bantu Mbak Cici dulu. Gak apa-apa Mbak, kalau angkalahu bi nikmati minallah. Asyik. Luar biasa. Ada darahnya.
Astagfirullah. Gimana Mbak, enak kan? Enak kan? Alhamdulillah. Ya udah, Mbak Siti minta minum. Assalamualaikum Ki Jarot. Waalaikumsalam, Neng. Ya. Iya. Assalamualaikum Ki Jarot. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Ki Jarot? Alhamdulillah. Akang bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sarang Neng teh. Iya, alhamdulillah baik. Kenapa tiba-tiba masuk ke badan Pangkis? Ini ada apa, Neng? Ini ada Mbak Cici. Sedang diobatin sama Panglima, tapi kan sebelum diobatin Mbak Cici pengen tahu yang ganggu dia. Tadi sosok yang ganggu dia udah dinetralisir sama Panglima, karena pas begitu Ki Jarot masuk, yang jahat itu pengen kabur gitu. Lalu bagaimana, Neng? Ini ada hal apa, Kang teh? Aki tahu nggak yang jahat sama Mbak Cici siapa? Keharap. Oh, ke depan sini. Punten ya, Kang ya. Ya. Namanya teh siapa teh? Desi, panggilannya Cici. Boleh aku teh memegangnya, nanya ubun-ubunnya teh ini teh. Mau pegang ubun-ubunnya? Boleh, boleh. Yang mana teh Ini ubun-ubunnya teh? ubun-ubunnya ini. Ini Ki. Dingin ini teh. Kenapa Ki? Mudah-mudahan teh sepulang dari rumah akang teh sehatnya Kang. Amin, amin. Tidak ada gangguan apa-apa lagi tehnya. Hanya satu teh boleh kita pesan sama ini Neng Akang. Ya, Cici. Puntennya maafnya. Rumahnya teh menghadap kemana? Ke timur. Punten maaf teh maafnya. Kalau bisa diusahakan cuma jangan sampai kotor sekali. Puntennya. Ya Kangnya. Jangan sampai kotor sekali sebab itu mudah Neng. Ya, Mudah, udah ditempati makhluk gaib yang jahat ya Ki. Puntennya Neng ya. Nggak apa-apa Ki, ini kan pelajaran juga buat yang lain Ki. Lalu apa lagi Neng? Aki tahu nggak yang jahatin dia siapa? Ini teh dari Jawa Barat Kang. Ya, tadi sebenarnya kan udah disebut siapa yang ngerjain udah tahu. Yang menjadi pertanyaan saya, menurut Aki kedepannya ini apa yang beliau harus lakukan? Apa yang beliau harus lakukan? Apa yang harus beliau kerjakan untuk memperbaiki? Jadi apa yang dikatakan oleh Akang ini untuk Neng ya, kedepannya satu saja Akang kita memberi saran. Boleh. Jangan kurang iman itu saja. Kalau ini apa namanya kurang imannya mudah. Itu saja kan. Mudah diganggu. Ya satu kedua rupanya jangan sering kotor karena ini juga maaf orang juga kurang rajin teh sama di rumah. Harus sering dibersihkan rumahnya. Itu saja dua Ya. Kang. Yang aku minta. Kiranya akan bisa mengerti. Apalagi yang disampaikan Ki, biar dia perbaiki gitu. Ya itu saja Neng. Jadi sebenarnya suaminya dia sayang sama dia sebenarnya ya. Memang ini maaf ya Neng. Terkadang ini teh puntennya Nengnya ini khusus teh untuk Neng juga. Kadang-kadang teh kurang ini sama suaminya Neng apa namanya teh? Komunikasi. Ya sering ini apa namanya? Karena perbedaan itu apa teh? Pendapat kan. Oh iya. Salah paham. Sering salah paham. Nengnya. Ya kan karena ada makhluk jahat itu Ki. Makanya biar salah paham ya. Iya, beberapa bulan ini ya memang nggak ada komunikasi Ki. Walaupun tidak ada halangan ini pun iring ini jadi harus ini saja teh ya, pesan Aki tehnya. Sehingga ada rukun 1, 2 teh dijaga iman, rumah teh harus dibersihkan itu saja. Harus yang rajin mengurus rumah ya puntennya. Ya, Ki. Jadi teh mudah masuk kemana-mana, bisa menyamar jadi apa saja akan bangsa seperti itu makanya. Mbak mau nanya apa? Terus yang ada di suami saya gimana Ki? Yang ada di suami saya? Kita mau minta pendapat sama Akang bagaimana Kang? Kan kalau sama bangsa gaib pada tahu si Aki kenal gitu loh sama yang di badannya suaminya. Ini teh maaf saja mungkin antara Akang dengan Aki mungkin beda tapi satu tujuan Akangnya. Betul Ya, tidak Kang? betul. Tujuan satu Neng, tapi teh mungkin caranya berbeda. Ini untuk suami Neng ya. Neng bisa sholat tengah wengi, sholat tengah malam. Insya Allah bisa. Tulis nama suami Neng masukkan ke gelas.
tapi dibahas sembahyang selama 3 hari. Memohon sama yang di atas, nanti akan ada perubahan. 3 hari tapi teh nama masukkan ke gelas, memohon sembahyang tahajud, memohon apa yang diinginkan sama Neng di dalam hati, itu saja Neng. Terus akhirnya diapain? Ya diminum sama Neng nantinya. Sesudah sembahyang diminum, sesudah sembahyang diminum, mudah-mudahan teh Allah aja ngabulkan gitu. Suaminya juga ini keras juga Neng. Oh, secara wataknya. Ya, tidak mau mengalah juga sama keras ini keras itu keras. Jadi salah satu harus mengalah. Punten ya Neng ya. Jadi meskipun gak ada gangguan, karakter pada dasarnya berpengaruh juga Neng. Oh ya gitu ya. Kiranya begitu Akang. Silakan Akang, barangkali Akang mau ini. Udah. Ya udah kalau gitu Ki ya. Terima kasih Ki ya. Terima kasih kunjungannya ya. Ya sudah itu saja. Ya udah kalau gitu biar keluar dari badannya Pak Anggis dibantu apa bisa keluar sendiri Ki? Keluar sendiri tidak apa-apa. Oh ya udah. Itu saja pesan. Ini teh beritahu ya, rumah jangan sampai kotor. Gitu. Ya, makasih ya Ki. Makasih Ki. Assalamualaikum. Salam. Gimana Mbak, masih ada unek-unek enggak? Ya udah terapi ya. Udah ya. Yang penting udah ketahuan akar permasalahannya. Terus yang selama ini menjadi ganjalan di rumah, kejadian-kejadian yang aneh sudah terbukti gitu. Memang ada yang ngerjain si makhluk-makhluk itu. Oke, sekarang Mbak di terapi aja. Yuk. Sobat Mata Langit, kita akan langsung melanjutkan proses terapi untuk Mbak Cici. Mbak Cici matanya lihat ke Panglima, relax sambil zikir. Fangkalabunya wa dunya Allah syukur. Allah. Doakan Panglima akan dipakai untuk mandi pasien. Ya Sobat Mata Langit, Mbak Cici sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah melihat langsung proses mediumisasi. Gimana kesan-kesannya pas lihat mediumisasi? Percaya nggak percaya, karena baru pertama kali ngalamin, tapi semuanya benar-benar nyata ternyata dan terungkap, dan emang benar kejadiannya seperti itu. Padahal saya Mbak Ismi pun nggak tahu ada kejadian itu ya. Berarti artinya membuktikan sendiri ya ini semua real ya. Gak ada setting-settingan. Terus pas diobatin apa kesan-kesannya? Pertama tuh kayak sesek gitu, apalagi pas tadi dimandiin, diguyur air doa. Diguyur air doa itu kayak kelelep lah, napas aja tuh susah.
Cuma setelah itu jadi lebih lega, lebih plong, kayak bebannya nggak ada gitu aja. Sekarang yang dirasakan? Lega aja. Sekarang udah berani nggak lihat Panglima? Berani. Oh, udah berani. Tadi kan nggak berani. Keringetan Mbak. Oh iya, udah nggak banjir. Tadi banjir, nggak tahu tuh. Sekarang nggak. Apa harapan ke depan? Kedepannya ya semoga acara Mata Langit tambah sukses. Amin. Emang tidak ada settingan. Semoga kita semua tambah sukses juga dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Amin. Kami juga mendoakan semoga rumah tangga Mbak Cici dan suami kembali harmonis lagi. Amin. Dijauhkan Allah dari gangguan-gangguan yang tak kasat mata. Juga keluarganya juga dilindungi semuanya. Dan banyak rezeki yang berkah. Amin. Ya oke, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya namanya hidup, perputarannya waktu, silih berganti, ujian, cobaan, pahit manis dalam kehidupan itu pasti terus ada. Kita sebagai manusia hadapi dengan sholat dan sabar, karena ujian itu datangnya juga dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah seorang muslim mengakui dirinya beriman sebelum dia mengalami segala macam cobaan kehidupan ini. Jadi perbanyaklah sabar, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, karena hidup ini sementara. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, dan yakinkan, lakukan sepenuh hati dengan penuh keyakinan dan keimanan. Insya Allah kita akan mendapatkan segala sesuatu yang baik dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang terus mendukung dan mendoakan kami. Juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan juga sudah share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, atau keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.